gambaran bagi orang-orang yang suka ngomong khalifan itu ya nanti kalau sudah kuat. Enggak begitu. Dalilnya ini. Bahwa walaupun kita dalam keadaan lemah, kita tetap harus ada pemimpin. Kecuali kita sudah mengkonsolidasi, memang nggak ada yang mau, ya udahlah saya sendiri aja. Itu baru benar. Tapi kalau masih ada yang mau, tetap tunjuk sebagai tunjuk pemimpinnya. Jadi pendalilannya di situ. Kayak gitu ya. Pendalilannya di situ. Itu dihafalin betul itu. Silsilahnya. Dari mulai cuma desa-desa kecil di zaman Ibrahim Ishak, kemudian berkuasa zaman Yusuf, hancur lagi. Tetap pemimpinnya ada. Jadi dari mulai Nabi Muhammad berkuasa, terus hancur di Baghdad, dimulai lagi dari Salahuddin Al-Ayyubi, dari kecil lagi, tetap harus ada. Khalifah Turki Utsmani hancur, ya harus ada lagi yang ditunjuk, walaupun belum berkuasa. Karena kekuasaan itu nanti masuknya ke wajiban. Kewajiban yang harus ditunaikan sesuai kemampuan, bukan syarat. Kalau syarat itu nggak boleh kecuali terpenuhi syarat. Tapi kalau wajibat itu mastata'tum. Seperti itu. Dalilnya dari kisah tadi. Dalil detailnya. Jadi kalau ada yang tanya khalifan itu tunggu besar baru disebut khilafah, jelasin hadis tadi. Jelasinnya seperti tadi. Dihafalin nama-namanya, dijelaskan. Kalau kepemimpinan khilafah yang mengikuti kenabian adalah digambarkan Nabi Muhammad sebelumnya melihat kepemimpinan Bani Israel yang nabi-nabi itu saja tidak disyaratkan berkuasa baru ditunjuk pemimpinnya. Lah masa khalifah yang nggak diberi wahyu disuruh berkuasa dulu baru dibaiat gitu. Itu dalilnya. Nulisnya sulit, tapi kalau silsilahnya mungkin bisa direkam aja atau bisa di grup. Ibrahim, Ishak, Yakub turun ke Yusuf, terus ada beberapa tapi sulit namanya, langsung masuk ke Musa memberikan amanat ke Yusha bin Nun masuk Palestina, kekuasaan diambil alih oleh Tolut, kemudian diambil alih lagi oleh Nabi Daud. Ini udah mulai berkuasa nih, berkuasa seantero dunia. Daud, puncak-puncaknya Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman pecah jadi 2 kerajaan karena banyak tingkah, ganggu kaum yang lain. Dua-duanya dihancurkan oleh pasukan Babilonia. Setelah itu nggak pernah lagi bisa berdaulat. Diutus Nabi Isa, Nabi Isanya malah dibunuh juga, disalib. Sampai Nabi Muhammad nggak bisa berdaulat lagi, baru bisa berdaulat lagi sekarang di Israel, di samping Palestina sekarang ini gitu. Jadi kalau khalifah saja, kalau kepemimpinan Bani Israel aja nggak diwajibkan menang dulu baru ditunjuk satu pemimpinnya, masa iya khalifah menang dulu baru ditunjuk satu pemimpin? Kan nggak lucu. Itu dalilnya. Sebenarnya masih ada lagi, cuma kayaknya kepanjangan, nanti nggak tanya jawab nanti. Tadi mulainya harusnya kan 8:30. Ya. Tadi mulainya jam 9. Jadi nambah apa? Ngantuk nanti mau. Ada yang ngantuk nggak? Nggak ada. Oh langsung aja. Ini kira-kira masuk ya? Maksudnya bisa dipahami kan ya? Pendalilannya. Seperti itu. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis panjang yang nanti Hudzaifah bin Yaman nanya tentang keburukan. Kemudian kesimpulannya, maka apa perintahmu ya Rasulullah? Kata Hudzaifah bin Yaman, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Jadi dalil yang kedua adalah hadis itu. Jadi dihafalin hadis itu juga ya. Ana ambil titik poinnya aja, pendalilannya seperti apa. Kalau tadi pendalilannya adalah di silsilah kepemimpinan Bani Israel yang menang kalah tetap dipimpin. Kalau hadis yang kedua adalah tentang talzamu jama'atul muslimin. Itulah.
Talzamu jama'atul muslimin. Bukhari 3606, Muslim 1847 dalilnya. Ya, 1847. Pendalilannya dari mana? Jadi kan tadi kan ketika khalifan sudah hancur ada orang-orang yang memilih uzlah. Ya kan? Udah hancur lah, kita uzlah aja. Orang-orang yang memilih uzlah itu dalilnya apa? Hujah mereka apa? Hujah mereka adalah hadis ini. Hadis ini hujahnya. Kenapa? Karena di hadis ini kan talzamu jama'atan muslim wa imamahum. Kemudian Huzaifah kan nanya, fa in lam takun fihi jama'ah wala imam. Kalau khalifahnya enggak ada dan imamnya juga enggak ada, terus ngapain? Kata Rasulullah, fa'tazil tilkal firqa kullaha. Jadi mereka berpikir ketika khalifah itu sudah tidak ada sebagaimana hadis itu, ya udah kita uzlah. Jadi setiap khalifah enggak ada, udah uzlah aja lah. Karena hadis itu gitu. Kalau khalifah enggak ada, uzlah. Tapi ada yang luput dari hadis ini. Apa yang luput dari hadis ini? Yaitu kata-kata lazima. Istidlalnya di sini. Jadi sebelum Rasulullah SAW itu menasehati uzlahlah kalian ketika tidak ada khalifahan, sebelumnya Rasulullah sudah mendahului nasihat, yaitu talzamu jamaah. Lazimilah kepemimpinan atau persatuan atau jamaah kaum muslimin. Nah, kata-kata lazimi itu, kata-kata melazimi, dilalah lazimiyah kalau dalam bahasa Arab itu, salah satu dilalah lazimiyah adalah ijad lawazimihi. Mengadakan apa yang perlu dilaziminya. Maksudnya seperti apa? Ustadz Nanang minta tolong tuliskan ini ya di tulisan di buku itu pakai pulpen itu. Itu perintah kan? Di perintah itu ada dilalah lazimiyah. Ada perintah yang sebenarnya mengikuti, yaitu apa? Nah, kamu harus punya buku dan pulpen. Mas Ahmad Rifai, tolong besok tambalin motorku. Berarti dari omongan itu dia juga harus menghadirkan alat untuk benerin motornya. Ustadz, besok amal soleh. Itu perintah kan? Pesan tersirat yang membawahi dari kata-kata itu apa? Namanya amal soleh ya bawa alat-alat untuk amal soleh. Itu udah otomatis gitu. Kamu mau nikah ya? Pesan tersiratnya apa? Bisa sama perempuan, masa sama laki-laki, gitu kan? Menikah sama laki-laki kan tarung nanti malah, gitu. Nah, jadi pesan di hadis itu, sebelum kalian uzlah, lazimilah jamaah kaum muslimin. Itu tuh bukan kita melihat, oh nggak ada khalifah Islam nih, yaudah kita uzlah. Bukan seperti itu. Tapi makna dari hadis ini, begitu khalifah nggak ada, coba kompori dulu umat. Buat lagi kekhalifahan. Gitu maksudnya. Buat lagi kekhalifahan, kemudian disosialisasikan lagi, baiat lagi. Itu makna dari talzamu jamaah. Bukan begitu nggak ada, ya udah uzlah. Bukan gitu. Tapi begitu hancur dan nggak ada, kita mempelopori dulu makna dari melazimi itu. Bagaimana kita ingin melazimi jamaah kalau kita nggak mengadakan jamaahnya, gitu maksudnya. Itu namanya dilalah lazimiyah dalam bahasa Arab.
pesan tersirat. Baru ketika kita misal khalifah ketika tahun 1997 itu sudah mengajak semuanya gitu, pada nggak mau, nah barulah uzlah, itu baru benar. Ketika udah mengompori semuanya pada nggak mau, baru kita uzlah. Itu penerapan yang benar dari hadis ini. Jadi bukan ngelihat gitu nggak ada khilafah, ya udah uzlah, bukan gitu. Tapi dia harus punya kewajiban mempelopori kembalinya khalifahan. Ketika udah dipelopori, udah di ini kok pada nggak mau juga membaiat seorang khalifah, baru dia uzlah. Itu sikap yang benar dengan hadis itu seperti itu. Itu namanya dilalah lazimiyah. Jadi pesan tersirat dari hadis itu adalah buat sebuah khalifah ketika khalifahnya itu hancur. Buat dulu, ketika pada nggak mau baru uzlah. Itu dalil kita hadis yang kedua. Kira-kira bisa dimaklumi, bisa dipahami ya. Itu dalilnya. Iya. Nah itu. Adapun dalil-dalil setelahnya adalah ijma, dan ijma ini banyak, cuma yang spesifik kurang, kayaknya nggak ada. Lebih kepada kewajiban menunjuk pemimpin. Kemudian dalil-dalil logika silahkan gunakan logika sebanyak-banyaknya. Yang jelas dibangun di atas dalil yang kalau ijma banyak. Ya intinya tentang kewajiban mengangkat satu pemimpin. Gitu. Cuma yang pas banget untuk menjawab orang-orang sekarang memang nggak ada yang ijma itu. Umum. Kesepakatannya itu umum. Pokoknya wajib ada khalifah, wajib. Kalau ini kan detail nih tentang bagaimana membangun khalifah dari kosongan. Kalau ijma umum-umum aja. Khalifahnya harus ada, harus dibaiat gitu. Nggak ada yang spesifik. Nah, kalau dari logika, ya silahkan. Ustadz Nanang merenung 10 menit ketemu dari logikanya. Ustadz Suwono juga gitu. Ya. Logika. Tapi logika ini terakhir. Lebih dulu dengan nas. Jangan kebalik, jangan kayak orang filsafat. Belum udah logika. Akhirnya pusing. Pusing. Tidur akhirnya. Ya itu saja mungkin yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan menjadi pahala jariah untuk kami pribadi. Jazakallahu khairan. Hada wa makana min taufiqin faminallah. Wa makana min khata'in faminni wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.